3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, kita ketemu lagi dalam podcast Sabtu hari ini. Kita sudah lama tidak ketemu di podcast Sabtu karena ada beberapa agenda dan keruwetan di akhir tahun sehingga podcast Sabtu sedikit ditinggalkan. Baik kawan-kawan sekalian, masih dalam bangku penumpang dan sangat nyaman sekali di bangku penumpang karena tidak harus nyetir. Kita akan mendiskusikan hari ini tentang tips bagaimana memilih konsentrasi bagi mahasiswa khusus di mahasiswa Fakultas Hukum. Sebelumnya saya ingin mengingatkan sekali lagi buat kawan-kawan sekalian, patuhi protokol kesehatan. Walaupun dalam podcast juga saya masih menggunakan masker, tapi nanti saya akan mohon izin kepada kawan-kawan sekalian untuk melepaskan masker agar suara saya bisa terdengar dengan baik oleh kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian, podcast Sabtu kita kali ini adalah mendiskusikan tentang bagaimana tips memilih konsentrasi khusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Tentunya dengan catatan ketika di Fakultas Hukum itu ada konsentrasinya. Kalau tidak ada ya nggak perlu kita pilih, kan itu logikanya. Nah tapi seringkali Fakultas Hukum dimanapun di Indonesia memiliki program kekhususan atau konsentrasi atau apapun istilahnya yang dipergunakan di masing-masing Fakultas Hukum tersebut. Bagi sebagian mahasiswa, memilih konsentrasi itu bukan suatu permasalahan berarti, karena sejak masuk di Fakultas Hukum dia tidak pernah ragu dan bimbang untuk memilih konsentrasi apa yang akan digeluti nantinya. Tapi kadangkala ada mahasiswa yang setengah mati sulitnya untuk menentukan konsentrasi apa yang akan dipilih nanti ketika harus sampai pada tahapan memilih konsentrasi. Karena memilih konsentrasi ini gampang-gampang susah. Gampang artinya ketika dia tidak punya opsi yang lainnya, tapi susah ketika dia memiliki banyak pertimbangan untuk memilih konsentrasi apa yang dia kehendaki, dan seringkali dia susah untuk memilih dan menentukan konsentrasi mana yang akan dia pilih nantinya. Baik, ada 3 tips yang akan coba saya berikan karena saya juga mengalami itu ketika mahasiswa dulu untuk menentukan konsentrasi apa yang harus saya pilih. Waktu itu ada banyak pilihan, ada 6 konsentrasi yang harus kita pilih salah satu di antaranya. Tentunya bukan perkara gampang ketika ada pilihan yang dihadapkan di depan kita, ada 6 dan kita sama sekali tidak punya gambaran tentang apa konsentrasi yang akan kita pilih. Ada 3 tips yang akan coba saya berikan kawan-kawan sekalian. Tips yang pertama yaitu tips yang paling mendasar dan seringkali disalahartikan oleh kawan-kawan sekalian. Jadi tips yang pertama yaitu konsentrasi sama sekali tidak berhubungan dengan bidang pekerjaan. Bahwa seringkali mahasiswa ini salah pemikiran bahwa kalau kita mengambil konsentrasi pidana misalnya, maka bidang pekerjaan kita melulu terbatas pada pekerjaan bidang pidana, jaksa, advokat, atau lain sebagainya. Pun halnya ketika kita memilih konsentrasi hukum bisnis, maka kita larinya ke notaris. Ini justru salah besar, karena notaris sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum bisnis, karena mata kuliah perancangan kontrak, hukum peringkatan itu ditempuh oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum. Artinya tidak harus dia konsentrasi bisnis atau hukum perdata di beberapa tempat supaya dia bisa menjadi seorang notaris nantinya. Itu yang pertama, bahwa konsentrasi sama sekali tidak ada kaitannya dengan bidang pekerjaan. Kalau dulu konon kata dosen-dosen saya dulu bahwa memang ada pembedaan antara konsentrasi hukum pidana, hukum bisnis, pemerintahan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini ketika kita memilih konsentrasi, murni soal bidang peminatan kita. Tidak ada kaitannya dengan yang namanya bidang pekerjaan. Karena setelah lulus nanti kita juga akan mencari pekerjaan tertentu yang terkadang nggak ada hubungannya dengan konsentrasi kita. Yang paling rawan adalah ketika ada mahasiswa dengan sadar keyakinan memilih konsentrasi hukum internasional. Tapi seringkali juga kendala utamanya adalah faktor penguasaan bahasa asing. Sehingga ketika dia memilih hukum internasional dengan kemampuan yang kurang dengan bahasa asing, lalu dia mau apa dengan hukum internasional itu? Itu kan kesalahan besar pertama, bahwa seolah-olah kalau kita menempuh hukum internasional, maka dia pasti akan bekerja di bidang diplomatik, konsuler, dan lain sebagainya. Nggak ada hubungannya. Jadi itu yang pertama, kecuali memang
bidang ilmu saudara nantinya saudara akan lebih banyak tahu tentang hukum internasional. Iya, ketika saudara memilih hukum internasional itu pasti karena yang saudara geluti sehari-hari ya bidang ilmu itu, termasuk nanti yang akan saudara kerjakan di tugas akhir itu juga nantinya. Jadi yang pertama, tidak ada kaitannya antara konsentrasi dengan bidang pekerjaan. Tips yang kedua kawan-kawan sekalian, ini juga tips yang kebanyakan juga dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Jangan pernah mengambil konsentrasi hanya karena teman-temannya ambil konsentrasi tertentu. Saya seringkali bercerita di beberapa tempat konsentrasi itu ditentukan di semester 5 pertengahan ya. Ada juga konsentrasi yang ditentukan di semester 6. Malah ada juga konsentrasi yang ditentukan sejak awal di semester 4 misalnya. Kenapa kemudian saya menceritakan semester-semester ini kawan-kawan sekalian? Nah, di dalam prosesnya kawan-kawan tentu akan mengalami bahwa setiap semester yang saudara tempuh nantinya itu terkait juga dengan lingkup perkawanan saudara. Ketika saudara semester 1 dan 2, lingkup perkawanan kita sangat luas, sangat besar. Biasanya teman-teman kita, kelompok kita 10 orang, kemana-mana bersepuluh dan rame-rame segala macamnya. Itu semester 1 dan 2. Semester 3 kemudian mulai berkurang, separohnya, tinggal 5 atau 6 lingkup teman-teman kita. Nah, kemudian semester 3 dan 4 biasanya masih segitu atau mulai berkurang lagi, karena kadangkala ketika kita masuk semester 4 kita mulai lebih fokus dengan teman-teman tertentu, karena ada teman yang ternyata tidak semanis yang kita harapkan, ada teman-teman yang ternyata resek di belakang, sehingga kita hanya mengelompokkan teman-teman kita semakin mengerucut nantinya. Nah, ketika kita konsentrasi jatuh di semester-semester awal, nah kita ketergantungannya masih cukup tinggi dengan teman-teman kita itu, sehingga kalau kita mau ngambil konsentrasi yang berbeda dengan teman-teman kita, seringkali kita merasa nggak enak, seringkali kita merasa nanti nggak punya teman dan lain sebagainya. Padahal kalau kita kerja nanti kan nyari kerjanya juga masing-masing, nggak harus kelompok-kelompok dengan teman-temannya. Ya, tapi itulah kondisinya. Tapi semakin lanjut semester itu berjalan, lingkup pertemanan kita semakin kecil. Mungkin cukup tinggal 3 orang, atau tinggal dengan 2 orang, atau bahkan kita main solo, kita sendirian kemana-mana karena sudah nyaman dengan sendiri itu, sehingga kita tidak tergantung oleh teman kita akan mengambil konsentrasi apa, kita tidak akan terpengaruh oleh karena itu. Tapi bagi kawan-kawan yang susah untuk lepas dari teman-temannya, saya sarankan bahwa konsentrasi itu tidak diputuskan oleh teman-teman. Kita boleh berbeda, tidak harus sama, yang penting mainnya bisa sama-sama ya. Tapi sangat sulit sekali seperti itu karena jadwalnya bisa berbeda dan lain sebagainya. Kenapa ini penting saya tekankan kawan-kawan sekalian, bahwa konsentrasi itu murni soal peminatan, murni soal kita sukanya belajar tentang apa. Kalau kita sukanya belajar tentang hukum pidana, tapi karena teman-teman kita banyaknya orang perdata, akhirnya terpaksa kita ngambil perdata, efeknya kita nggak nyaman belajar hukum perdata. Efek yang paling parah adalah nilai IPK kita hancur berantakan. Nah, ini yang tentunya harus kita hindari, bahwa peminatan atau bidang konsentrasi atau apapun namanya itu murni soal keinginan kita, murni soal minat kita yang tidak harus sama dengan kawan-kawan kita, dan tidak selalu berkaitan dengan bidang pekerjaan yang akan kita geluti nanti ke depannya. Ya, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga kawan-kawan sekalian, ini juga cenderung menyesatkan biasanya. Apa itu? Tips yang ketiga ini adalah kita memilih konsentrasi berdasarkan nilai-nilai yang kita peroleh, dan itu paling banyak dan paling bagus. Misalnya kita nempuh konsentrasi karena saya pengen ke pemerintahan. Kenapa? Karena nilai-nilai mata kuliah pemerintahan saya, ilmu negara, HTN, HAN, dan lain sebagainya A semua. Sedangkan nilai yang lainnya kurang dari itu, B+ atau B atau di bawahnya. Nah, seringkali kita milih karena faktor itu. Padahal belum tentu. Ternyata setelah kita kebetulan, ya karena nilai kan kadang seperti itu, kadang dapat nilai karena faktor memang kita mampu, tapi tidak jarang juga nilai kita peroleh karena faktor luck atau faktor keberuntungan. Tidak jarang juga kita jumpai bahwa dosen itu satu kelas ngasih nilai A semua, tidak jarang dosen ngasih satu kelas itu B semua, karena lain ladang lain belalang, lain dosen lain pegangan tangan untuk menilainya. Sehingga jangan terpengaruh isu itu. Artinya ketika nilai kita banyak, nilai A-nya di situ, maka kita pasti yakin kita mampu di bidang situ. Saya sarankan tidak seperti itu. Artinya
nilai konsentrasi yang kita pilih tidak tergantung pada nilai, pun tidak tergantung pada dosennya. Seringkali kita memilih konsentrasi tertentu karena menghindari dosen tertentu. Saya pengen hukum bisnis saja, kenapa? Karena hukum pidana dosennya galak-galak misalnya. Ada yang seperti itu juga. Tapi ini juga menyesatkan. Kenapa? Karena ketika kita menghindari dosen tertentu, padahal kita belum pernah diajar oleh dosen yang lainnya, jangan-jangan yang lain lebih galak daripada dosen yang kita hindari. Sehingga jangan serahkan nasib kita ke depan nanti berdasarkan pilihan konsentrasi yang harus kita pilih segera, dan kita pilih dengan cara yang terburu-buru, kawan-kawan sekalian. Itu 3 tips utama, kawan-kawan sekalian, terkait dengan tips memilih konsentrasi. Yaitu yang pertama, jangan pilih konsentrasi karena bidang pekerjaan yang akan kita geluti nantinya. Yang kedua, jangan pilih konsentrasi karena lingkup pergaulan pertemanan kita. Dan yang ketiga, jangan pilih konsentrasi karena kebanyakan nilai kita yang bagusnya di konsentrasi itu saja. Nah, sehingga pilih baik-baik. Intinya konsentrasi itu adalah faktor di mana kita minat belajar. Bagaimana kalau ternyata kita minat semuanya? Beruntung. Kalau minat semuanya tinggal kita merem saja, milih salah satu, selesai. Kita mampu menguasai semuanya, ya silakan saja. Itu saudara tinggal memilih salah satu di antara ketiganya. Yang sial adalah kalau kita tidak minat ke semuanya. Ada 6 konsentrasi dan ke-6-6-nya tidak kita minati. Kesimpulannya cuma satu, saudara salah jurusan untuk mengambil kuliah di Fakultas Hukum. Sehingga sebelum terlambat segera pindah jurusan saja. Apakah itu solusi? Bukan. Tetap tentukan salah satu peminatan itu, cintai peminatan itu, nanti dengan sendirinya. Kalau memang nggak ada pilihan sama sekali, ambil yang satu yang menurut saudara paling tepat untuk itu. Tidak ada kata salah jurusan sebetulnya, karena pada prinsipnya ya kita belum tahu dengan apa yang kita pelajari, dan kita bisa yakin dengan apa yang kita pelajari setelah kita benar-benar mempelajari hal tersebut. Jangan kecil hati kawan-kawan sekalian, jika nilai kawan-kawan tidak baik di semua lini, di semua konsentrasi, tetap pilih salah satu yang saudara yakini saudara suka dengan itu. Jangan sampai pilih karena yang penting saya milih saja. Saya milih karena saya nanti pengen bekerja di bidang tertentu saja. Jangan pilih karena itu, karena saya pernah ada di posisi saudara, dan saya sekian tahun bergelut di bidang itu. Artinya saya menjumpai banyak sekali pengalaman mahasiswa yang awalnya konsentrasi pidana sekarang jadi notaris juga banyak, yang awalnya pemerintahan sekarang bekerja di bank juga banyak. Artinya profil lulusan kita sangat beragam, sehingga saudara nantinya ke depannya akan kita bekali dengan itu. Saudara silakan pilih sesuai dengan minat terlebih dahulu. Urusan pekerjaan itu urusan nomor kesekian. Yang pertama, belajar dulu dengan baik supaya nilainya bagus, dan kalau nilai bagus itu modal yang cukup, modal yang awal, investasi awal kita untuk memilih pekerjaan yang akan kita minati. Baik kawan-kawan sekalian, itu saja tips singkat dari saya untuk podcast Sabtu kali ini tentang bagaimana memilih konsentrasi untuk khusus mahasiswa Fakultas Hukum. Terima kasih telah menyaksikan video singkat ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf atas salah-salah kata. Semoga sehat selalu. Nanti kita ketemu di T Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.